welcome back with me bersama Kuntas, Kupas Tuntas bersama Yeni Setiawan. Nah, kita udah masuk ke vlog yang selanjutnya ya guys. Hari ini aku sebelum kita mau mulai vlognya, aku mau lebih dulu. Nih, aku udah siapin gelas. Terus kalian udah bisa lihat di sini. Ini aku punya Svelty. Apa sih Svelty ini? Ya, jadi Svelty ini adalah teh Thailand gitu loh guys. Jadi dia itu weight loss tea. Ya, jadi aku mau pakai dua. Biasanya sih umumnya pakai satu aja cukup ya. Terus kalian siapin teko ya yang udah berisi air mendidih, harus mendidih guys. Ya, nih aku udah siapin ini. Ini mendidih, panas banget. Terus harusnya sih ditutup. Aku lupa ambil tutup ya, nggak apa-apa. Kita diemin, semakin lama semakin baik. Karena ntar dia akan semakin kental. Dan ini tuh kalian bisa konsumsi sehari 1 kali boleh, mau 2 kali boleh ya. Dia akan meluruhkan seluruh lemak-lemak dalam tubuh kalian ya. Jadi buat kalian yang suka makannya ngawur-ngawur, banyak lemak ya, kayak gitu, yang mengandung kolesterol tinggi, cocok banget. Kalian nggak usah takut-takut lagi, kalian cukup pesen aja ya. Kalian bisa pesen di Shopee tempatku ya, namanya Yeni Setiawan 13 ya. Ntar aku tulis di sini, kalian bisa cek. Svelty ya, isinya itu satu pack seperti ini tuh 60 tea bags ya, 60 tea bags. Terus kalian bisa simpan aja di suhu ruangan kayak gini, nggak masalah. Terus ini tuh ntar bakal membuat kalian tuh lancar BAB guys. Ya, ini cocok banget karena aku tuh bener-bener gak lancar banget buang air besarnya. Dan ketika aku konsumsi Svelty ini, dia tuh bener-bener membuat aku lancar ya, ke belakangnya lancar. Jadi bagus untuk pencernaanku ya. Oke, kita tinggalkan dulu dan kita biarin sampai dia mengental. Nah, aku sesuai janjiku ya, aku udah buka Q&A di Instagramku. Kalian yang belum follow ya di Instagramku Yeni Setiawan. Di situ sudah ada beberapa yang nanya-nanya dan aku nggak bisa mengulas semuanya satu persatu. Aku udah pilihin beberapa aja guys ya, supaya vlognya juga nggak terlalu panjang. Kita langsung aja kita cek ya pertanyaan-pertanyaannya apa aja. Yang pertama, ini aku mau cek ya, dari Cesario Nanda. Dia bilang kayak gini nih, sumpah masih heran kenapa wajah Cece mirip sama Cece Juanita Alin X Angkor SCTV. Wah, ini sih jujur ya, aku nggak begitu ngeh ya sama yang disebutkan nih Cece Juanita Alin. Cuman tadi aku udah sempat googling guys, supaya aku tahu nih wajahnya kayak apa sih. Aku lihat-lihat sih sebenarnya kalau for me ya, actually nggak mirip sih menurutku loh ya. Tapi mungkin karena kan orang yang menilai ya, sekali lagi orang yang menilai, orang yang tahu. Mungkin entah cara ngomongku, entah bentuk-bentukan cetakan wajahnya kah, atau Chinese-nya mungkin yang bikin semakin mirip ya, aku juga nggak ngerti. Tapi cantik Cece-nya ya, Cece Juanita Alinnya cantik. Dan terima kasih ya sudah kasih input ke aku. Terus kita lanjut ya ke next question dari Bernard Priambodo. Ini aku kenal nih. Gak asing lagi nih, halo Bernard. Oke, pertanyaannya, record pakai kamera apa Ci? Ya, aku good question. Ya, buat kalian semua para vlogger baru ya, yang bener-bener baru pertama kali banget bikin vlog atau baru punya niat, bisa nggak ya aku ngevlog? Jawabannya bisa banget ya, nggak usah khawatir, dengan gadget apapun yang kalian punya tuh bisa. Ya, asal gadget kalian punya kamera dan kameranya kualitasnya juga cukup baik, itu udah bener-bener cukup banget. Karena ini pun aku juga pakai kamera handphone aja. Kalau Bernard pengen tahu kameranya apa, aku kasih tahu ya. Handphone yang aku pakai ini adalah Xiaomi mereknya ya, Xiaomi Redmi Note 6 Pro ya. Jadi ini juga aku beli tuh udah cukup lama sih ya, mungkin sekitar 1 tahunan yang lalu. Harganya tuh palingan kisaran cuma 3 jutaan aja guys ya, murah banget. Sekarang juga pasti udah turun banyak banget kalau dijual second. Jadi berapapun harga gadget kalian, mau itu yang kelas
bener-bener murah, sedang sampai tinggi. Aku rasa kalian tuh bisa banget untuk memulai buat vlog ya. Jadi jangan takut untuk memulai, kalian langsung aja hajar, berani aja, bikin aja dulu vlognya. Ntar pasti pelan-pelan kalian akan makin lihai untuk mengolah katanya ya. Terus kalian juga sambil baca-baca di YouTube teman-teman yang lain ya, YouTube artis-artis itu juga bisa. Aku pun juga sama, aku juga tetap lihat-lihat dari YouTube mereka, mempelajari gimana sih cara editingnya, mereka kasih soundnya, backgroundnya tuh di mana, ataukah full record gitu. Terus mereka kasih covernya itu kayak apa bentuknya supaya eye catching gitu di YouTube ya. Jadi itu yang aku gunain hanya menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 6 Pro ya. Oke, yang selanjutnya kita ke pertanyaan. Aku nggak usah sebutin semua namanya ya guys ya, karena banyak juga, jadi supaya agak cepat juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, punya pacar nggak Ci? Ya, oke. Mungkin teman-teman pada banyak juga ya yang penasaran, pengen tanya statusnya gimana nih, status palsu, status apa nih? Oke, kalau aku sampai hari ini aku masih jomblo guys ya, masih jomblo, masih single. Sedang mencari dan menunggu pasangan hidupku yang terbaik dari Tuhan. Aku percaya waktunya tuh tepat pada waktunya, indah pada waktunya, tidak pernah terlalu cepat maupun terlambat ya. Jadi benar-benar buat kalian juga yang di rumah, yang lagi menyaksikan dimanapun kalian berada, mungkin kalian juga sama posisinya seperti aku, masih belum menemukan pasangan hidup, dan padahal udah menanti-nanti banget nih. Dan berhubung usia semakin bertambah ya, teman-teman tebak deh usia aku berapa kalau kalian belum lihat vlogku yang sebelumnya ya. Usia juga semakin bertambah, otomatis semakin banyak yang ngejar-ngejar supaya buruan nikah, kapan nikah, udah punya pacar belum, udah punya tunangan belum, bla 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 bla. Agak pusing ya say, jujur agak-agak gatel juga telinganya dengerin seperti itu. Tapi sekali lagi yang aku percaya bahwa Tuhan itu sayang banget sama semua anak-anaknya, nggak ada satupun yang Tuhan tuh pilih kasih gitu. Bener-bener setiap manusia itu disayangin, dan aku percaya banget seperti Tuhan aja bilang bahwa kita tuh biji matanya loh guys. Bener-bener bayangin, aku membayangkan bahwa biji mata itu tuh penting banget ya, satu bagian tubuh yang sangat-sangat berperan penting. Kalau kita nggak bisa melihat itu bener-bener, wah dunia ini kita nggak bisa lihat warna-warna, kita nggak bisa lihat bentuk-bentuk benda, kita nggak bisa lihat keindahan alam. Wah itu bener-bener pasti sedih banget ya kalau nggak bisa lihat. Jadi kalau sampai Tuhan bilang bahwa kita itu biji matanya, artinya tuh kita penting banget, kita berharga sekali di mata Tuhan. Artinya pasti anak-anaknya ya yang sangat berharga akan diberikan pasangan hidup yang tepat, nggak mungkin salah ya. Dan kalaupun kalian sudah married, itu adalah pasangan yang terbaik buat kalian ya. Gitu guys. Oke, kita ke next question. Pertanyaannya adalah, gimana ceritanya Ci Yen kok bisa jadi full time di gereja? Oke. Nah, jadi aku ketika lulus D3 akuntansi perpajakan di Universitas 11 Maret atau UNS di Solo, aku tuh di gereja melihat papan lowongan pekerjaan. Di situ tuh ada lamaran untuk accounting di Els Coffee Shop di Solo Paragon Mall. Kemudian hati ini tuh rasanya seperti ada apa ya, keyakinan, kemantapan bahwa ini dia pekerjaan yang memang ini buat aku gitu. Dan aku berdoa, aku bawa doa, aku tanya ke orang tuaku, ke papa mama, dan mereka setuju guys. Jadi satu, harus benar-benar tanya Tuhan dulu untuk setiap pekerjaan yang mau kita ambil, apapun itu ya. Jangan benar-benar dari pikiran kita aja, perasaan kita saja, tapi benar-benar harus dari ACC ya, ACC dari Tuhan Yesus ya. Kita dapat rema dulu. Yang kedua, kita minta restu sama orang tua, itu penting banget ya, dua itu. Kemudian juga penting untuk kita memantapkan hati ya. Jadi ketika tiga itu sudah terpenuhi dan kita lihat pekerjaannya itu baik ya, bukan pekerjaan yang merugikan, bukan pekerjaan yang gak baik lah intinya ya, kenapa tidak, langsung aku melamar di situ. Els Coffee Shop itu by the way punyanya GBI Keluarga Allah. Jadi
sengaja memang ada coffee shop di dalam mall, karena di dalam mall itu ada gereja kita juga, GBI Keluarga Allah di Solo Paragon. Jadi untuk menunjang gerejanya supaya selesai ibadah jemaatnya itu bisa duduk untuk bercengkrama, untuk ngobrol dengan teman sepelayanan, untuk ngobrol dengan kelompok selnya, maka dibuatlah ada coffee shop. Nah gitu. Awalnya di situ, tapi setelah aku masuk ke Els Coffee Shop itu nggak terlalu lama aku dipindahkan ke gereja gitu, karena pemimpinku merasa bahwa accounting itu kan kerjaannya nggak harus di coffee shopnya gitu, bisa di office-nya aja di gereja gitu. Jadi karena berhubung juga accounting itu kan banyak perhitungan-perhitungan yang juga sifatnya rahasia, jadi lebih baik untuk di office aja. Maka aku dipindahinlah ke gereja Keluarga Allah di Solo Widuran gitu. Cukup menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih sudah ditanyakan. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir ya guys. Oke, kita masuk ke Q&A yang terakhir. Aku mau jawab pertanyaannya. How would you describe yourself? Wah, pertanyaan terakhir plus pertanyaan terberat ya guys. Oke, gimana aku menggambarkan diriku sendiri? Ya, aku menggambarkan diriku itu sebagai seseorang yang ngerti, pangerten. Bahasa Jawanya itu pangerten, atau orang yang ngerti gitu. Aku ngerti bahwa aku lahir dari keluarga yang sederhana. Aku ngerti bahwa aku tuh nggak boleh egois. Apa yang aku mau harus aku miliki, apa yang aku pengen, aku nggak pengen itu harus dipenuhi, harus diturutin. Sekalipun aku anak tunggal gitu, tapi aku benar-benar memahami betul situasi dan kondisi rumah tangga kami seperti apa gitu, keuangannya seperti apa, lingkunganku seperti apa. Aku tuh tipe orang yang sangat apa ya, kalau orang zaman sekarang tuh bilangnya baperan guys. Jadi apa-apa tuh main perasaan banget gitu loh. Jadi sama orang tuh nggak tegaan. Kalau nonton film yang sedih gitu ya, nggak usah yang sedih banget deh, yang sedih dikit aja gitu udah netes. Sampai temen aku nih, teman-teman sahabat-sahabat deketku tuh kalau lihat bioskop bareng sama aku ya, dan filmnya nangis tuh dia ketawa. Gila, buset ya, bagiku itu lah ini kan sedih gitu loh, ini scene sedih gitu loh, jadi it's normal kan buat nangis. Tapi buat dia, buat temen-temenku yang memang mereka tuh bukan tipe-tipe baperan ya, nonton film yang sedih pun mereka tetap aja slow aja, santai aja. Nah buat mereka tuh lucu gitu melihat aku tuh kok mewek gitu loh, gampang banget nangis gitu. Tapi begitulah ya, jadi aku tuh orangnya tuh sangat menghargai banget namanya hubungan ya, sama siapapun itu, entah sama pemimpinku, sama sahabatku, sama orang tuaku, sama staffku ya, staff atau ya kasarannya kayak anak buahku gitu, sama pokoknya orang-orang di sekelilingku tuh aku tuh berusaha untuk care gitu. Tipe-tipe orang tuh yang care, yang pengen apa ya, menolong gitu. Jadi ya gitu deh. Terus kalau mau dibilang apakah aku tipe perfeksionis? Ya maybe yes, maybe not ya, tergantung gitu, tergantung dari apa dulu gitu. Yang jelas aku adalah tipe orang yang cinta damai ya, aku tuh tidak suka ribut-ribut ya, kecuali bener-bener keterlaluan banget ya sikap seseorang ya, itu baru bener-bener mungkin bisa membuat aku itu emosi ya guys. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang aku masih menurutku oke lah, aku toleransi gitu. Toleransiku cukup tinggi guys ya, tingkat toleransiku cukup tinggi gitu. Dan aku tipe orang yang aku tuh banyak belajar dari mamahku gitu. Mamahku itu seorang Kristen Protestan yang benar-benar taat sama Tuhan, rajin banget baca Alkitab ya. Kemarin aku tuh nemuin satu secarik kertas yang di situ tuh isinya tuh tanggal sekian gitu, terus setiap hari gitu tanggal, terus kitab apa yang dibaca di firman Tuhan ya, di Alkitab gitu. Jadi wah aku sih salut banget sih, dan bacanya tuh nggak sedikit, nggak cuma sepasal, 2 pasal, 3 pasal, nggak, lebih guys. Dan itu buat aku tuh wah, aku kalau nggak baca firman Tuhan, aku nggak baca Alkitab, aku harusnya malu banget sama mama, karena mamaku tuh usianya udah 60 lebih guys. Tapi sampai hari ini beliau tuh setia banget baca firman Tuhan, selalu setiap hari, tidak pernah lupa, selalu di sela-sela hari ya,
sela-sela aktivitasnya, habis masak, lagi habis setelah makan, sebelum tidur, tuh rajin banget selalu baca firman Tuhan. Dan di situ aku belajar banyak banget. Mamahku tuh suri toladan banget buat aku. Papaku juga setia sama Tuhan dan rajin baca Alkitab juga, puji Tuhan banget. Cuman mamahku itu tekunnya itu levelnya masih lebih tinggi gitu dari papaku. Jadi aku banyak mengenai agama, aku banyak banget look up her gitu. Jadi mamahku itu tiang doa juga bagi keluarga kami. Dan itu membentuk karakterku juga, bahwa aku itu harus benar-benar jadi anak Tuhan tuh yang tahu balas budi. Aku tipe orang juga yang tahu balas budi gitu. Jadi setiap kali nih ya, seseorang ngasih sesuatu sama aku, itu rasanya bagiku kalau aku nggak bales gitu, nggak bisa. Kayak itu kayak wajib aja gitu. Begitu orang memberkati aku harus bisa membalas kebaikannya, walaupun mungkin aku tidak membalas sesuai dengan apa yang diberikan ya. Misalkan seseorang ngasih gue 1 juta gitu, aku mungkin nggak bisa mengembalikan 1 juta, tapi dengan kemampuanku aku akan mengembalikan yang terbaik yang aku bisa. Gitu guys, oke? Sudah cukup mendeskripsikan diriku, kurang lebih seperti itu. Dan aku tuh orangnya tuh ceria gitu. Keseharianku memang seperti ini. Aku tuh orangnya semangat, aku ceria, aku tuh positive thinking gitu. Aku gak suka yang melo-melo, sedih-sedih gitu. Aku sukanya tuh harus semangat, kerja cepat, kerja sigap, kerja cerdas gitu. Aku senangnya yang tipe-tipe tek gitu, harus cepet gitu. Nggak mau lambat-lambat, pokoknya santai-santai. Yang terlalu lambat gitu tuh nggak seneng gitu. Senangnya tuh harus cepet aja, pokoknya orangnya tuh harus cepet. Jalan kaki aja aku tuh cepet guys ya. Jadi kadang bahkan itu juga jadi minus juga sih, maksudnya jadi kekurangan juga, karena kan kadang gerusa-gerusu ya bahasa Jawanya. Jadi terburu-buru gitu, itu nggak baik juga ya. Aku harap sih vlog ini bisa mendatangkan berkat juga ya buat siapapun teman-teman yang menyaksikan gitu. Intinya kita semakin hari semakin harus memperbaharui diri kita gitu, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi semua sifat-sifat yang nggak baik ya kita belajar untuk kita buang, kita hempaskan itu ya jauh-jauh. Dan semua yang baik kita benar-benar harus segera lakukan gitu. Kebiasaan yang buruk kita rubah jadi kebiasaan yang baik. Pergaulan pun sama ya. Ingat ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu benar-benar kalian coba aja buktikan ya. Jadi kita harus benar-benar memilih circle kita ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang itu memberikan kita insight-insight yang baik, yang benar ya. Itu patut untuk kita teladani, dan kita harus dekat sama orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang toksik nggak boleh, kita harus potong guys ya. Yang toksik itu kita potong. Sosmed-sosmed yang itu bikin kita jadi membuat kita itu toksik gitu ya, meracuni pikiran kita, mindset kita, itu benar-benar kita harus mendingan nggak usah dibuka ya. Kita unfollow, kita delete, pokoknya semua kita buang ya. Jangan sampai kita dari yang baik, karena melihat hal-hal yang nggak baik, mendengar hal-hal yang nggak baik, akhirnya terpengaruh jadi nggak baik. Oke, terima kasih banyak Q&A hari ini, aku sudahin. Dan next aku juga mau buka Q&A lagi, jadi teman-teman bisa tanya. Sebelumnya teman-teman silahkan follow dulu Instagramku ya, Yeni Setiawan, supaya teman-teman bisa masukin question box-nya ya, pertanyaannya ke question box itu, oke? Aku harap jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya di YouTube channelku. Terima kasih sudah menyaksikan. God bless you.